Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar. Anak-anakku, untuk pembelajaran matematika kalian akan belajar bersama saya, yaitu dengan Bu Lia Rohmatul Ummah ya. Pada bab pertama kita akan mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Nah, apa toh nilai mutlak itu? Nilai mutlak adalah bilangan X yang dinotasikan dengan lambang ini. Ada dua garis tegak yang memagari X. Jadi ada di dalamnya tanda dua garis tegak ya. Itu dinamakan suatu nilai mutlak. Nilai mutlak atau ini, ingat notasinya ini, itu seperti jarak. Jadi dia selalu bernilai positif. Nah, nilai mutlak X pada artinya itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Seperti ilustrasi berikut. Jadi ada garis bilangan. Ini kan titik 0 di tengah. Kalian tahu garis bilangan, sudah pernah mengetahui ya. Kalau ke kanan berarti dia positif, ke kanannya 0. Dan ke kirinya 0 dia bernilai negatif. Ketika kita berhubungan dengan nilai mutlak, 0 2 langkah ke kanan, nilainya adalah 2. Kalau 0 2 langkah ke kiri, min 2. Tapi karena dia dimutlakkan, nilainya akan sama dengan 2. Atau jarak min 2 ke 0 itu adalah 2. 2 langkah, 1, 2. Jarak 2 ke 0 juga 2 langkah, 1, 2. Jadi jaraknya itu sama, yaitu 2. Ingat, jarak selalu bernilai positif. Contoh, ini ada contoh. Ada mutlak min 9. Hasilnya adalah 9. Karena selalu kalau sudah ada di dalam tanda mutlak, hasilnya akan positif. Contoh yang kedua ada mutlak 5 sama dengan 5. Mutlak 4 sama dengan 4. Mutlak min 10 sama dengan 10. Paham ya? Oke, dari contoh ini kita bisa mendefinisikan bahwa mutlak X itu akan terbagi menjadi 2. X apabila X-nya lebih dari 0, maksudnya seperti ini ya, ada X-nya di dalamnya 5, berarti kan dia itu lebih dari 0. Ada yang bernilai negatif, min X, jika X-nya kurang dari 0. Contohnya ini tadi ada min 9, ada min 10, ini contohnya yang bernilai negatif. Jadi mutlak X ini terdefinisi menjadi 2. Ada ketika dia asli positif, ada yang awalnya negatif. Tapi kalau sudah dimutlakkan hasilnya akan positif. Oke, seperti kita, nilai mutlak juga mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat nilai mutlak pada dasarnya ada 4. Ini aja, yang pertama dulu. Yang pertama ada ketika mutlak min X nilainya akan sama dengan mutlak X. Yang kedua, mutlak X akan sama dengan akar X kuadrat. Yang ketiga, mutlak X kuadrat akan sama dengan mutlak X kuadrat. Berbeda ya, ini tanda mutlaknya dikuadratkan, yang ini ketika ada di dalam tanda mutlak baru dikuadratkan. Nilainya akan sama dengan X kuadrat. Nah, sifat yang keempat ini ada 2 elemen, yaitu ada elemen X dan Y. Untuk sembarang nilai X dan Y, elemen bilangan real berlaku. Yang A ada X min Y sama dengan mutlak Y min X. B, mutlak X Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang ketiga, atau yang C, ada mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Ingat, Y-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sifat yang keempat,
keempat yang D, bagian D ada mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X plus Y. Ini ya. Yang E, mutlak X min mutlak Y nilainya akan kurang dari sama dengan mutlak X min Y. Nah, kalau masih bingung, saya akan kasih contoh penjabaran dari sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama kita punya mutlak X, mutlak min X sama dengan mutlak X. Contohnya ada mutlak min 6 sama dengan mutlak min 6. Tadi mutlak min 6 itu kan sama dengan 6. Mutlak 6 juga sama dengan 6. Berarti hasilnya sama dengan 6. Sesuai definisi ya. Yang kedua ada mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Contohnya kita punya mutlak 2. Mutlak 2 hasilnya 2. Akan sama dengan akar 4. Nah, akar 4 itu berapa toh? 4 itu kan dari 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 2. Lalu sifat yang ketiga, mutlak X kuadrat akan sama dengan mutlak X kuadrat, kuadratnya di dalam akan sama dengan X kuadrat. Contohnya 3, mutlak 3 itu kan 3 kuadrat hasilnya 9. Nah, ini ada sifat yang keempat. Untuk contoh sifat yang keempat, kita misalkan dulu ya, X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan min 2. Yang pertama, X-nya kita substitusikan, X-nya kita ganti 8, Y-nya kita ganti min 2. Berarti 8 min 2, ingat ketika min ketemu min hasilnya plus ya. Akan sama dengan min 2 min 8. Kita perhatikan ruas kiri dulu. Mutlak 8 min 2 berarti 8 min 2 sama dengan mutlak 10. Mutlak 10 sama dengan 10. Sekarang ruas kanan, min 2 dikurangi 8 berarti min 10. Mutlak min 10, 10. Hasilnya sama ya. Ini ada mutlak X kali Y di dalam mutlak akan sama dengan X, mutlak X kali mutlak Y. Contohnya ini 8 dikali min 2 hasilnya min 16. Mutlak min 16 hasilnya 16. Ruas kanan, mutlak 8 dikali mutlak min 2. Mutlak 8, 8. Mutlak min 2, 2. 8 kali 2, 16. Hasilnya sama. Nah, yang ketiga ada mutlak X per Y akan sama dengan mutlak X per mutlak Y. Nih, 8 per dibagi min 2. Per itu artinya sama dengan dibagi ya. 8 min per min 2 itu kan min 4, mutlak min 4, 4. Nih, mutlak 8 per mutlak min 2 sama dengan mutlak 8, 8, mutlak min 2, 2. Sama-sama dengan 4 ya. Nah, ini yang terakhir kita akan latihan. Buktikan berlaku sifat D dan E menggunakan pemisalan sama dengan yang atas tadi ya. X-nya sama dengan 8 dan Y sama dengan min 2. Tenang, ini dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Jadi, silahkan dipahami, dipelajari. Jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kalian paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.